Negara pertama yang akan Bapak kunjungi apabila Bapak menjadi presiden. That's the first. Oke. Pertama adalah kembali hadir di dalam sidang umum PBB. Mari kita putar ulang pertanyaannya. Negara pertama yang akan Bapak kunjungi apabila Bapak menjadi presiden. Negara pertama yang akan Bapak kunjungi apabila Bapak menjadi presiden. That's the first. Oke. Pertama adalah kembali hadir di dalam sidang umum PBB. Oh, dasar bego, bego. Yang ditanya apa, yang dijawab apa. Dasar memang bangang. Pertanyaannya apa, dijawab apa, Pak Anies? Ditanya apa, jawabnya apa, dasar bego, bego. Tugas saya sekarang adalah menjawab setiap kata-kata dengan karya-karya. Tugas saya sekarang adalah setiap mendengar pidato Bapak hanya menanggapi dengan ketawa. Karena apa yang Bapak sampaikan itu sulit dicerna dan masuk ke dalam logika saya. Karena setiap kata-kata Bapak itu hanyalah memuntal-muntal sebagian warga masyarakat Indonesia. Ya Allah. Selalu begitu. Tanya apa, jawab Itu apa. pun nanti pendukung Bapak akan baper dan marah dengan piti saya. Jadi saya sekarang hanya menanggapi setiap kata-kata Bapak cukup dengan ketawa. Nanti para pendukung Bapak yang baper akan menyerang akun saya dan melaporkannya. Nanti saya akan dikatakan PKI dan anti-Islam katanya. Pertama adalah kembali hadir di dalam sidang umum PBB. Nomor 1. Saya tidak habis kecerdasan Bapak ini. Ditanya negara yang dikunjungi, dibilang sidang umum PBB. Sidang umum PBB itu bukan negara. Dan dalam sidang umum PBB itu tidak ada pertemuan bilateral. Multilateral pun tidak ada. Jadi dalam sidang umum PBB itu yang dibicarakan adalah tentang organisasi PBB dan kebijaksanaan PBB. Bukan tentang relasi antar negara per antar negara. Saya bingung ya, kok bisa lulus ya di Amerika lagi. Kelihayannya menata kata memporak-porandakan logikanya. Yang penting bunyi, yang penting bunyi. Astagfirullahaladzim. PBB itu bukan negara. Pertanyaannya adalah, ini karena pemuda-pemuda Sumut itu kan maunya yang konkret, Pak. Ini Boleh program dijelaskan 100 hari kerja. awal Jikalau Anies menjadi presiden, 100 hari kerja. Apa yang akan dilakukan Pak Anies? menjadi presiden? Nomor 1, membentuk tim untuk menurunkan harga kebutuhan pokok yang hari ini mahal. Sehingga langsung bisa diturunkan. Yang kedua, membentuk tim dan langsung kebijakan supaya pupuk bagi petani dan mereka yang berada di perkebunan tersedia dengan harga yang murah dan pasokannya tersedia. Itu yang sangat dasar. Yang ketiga, langsung membuat kebijakan-kebijakan untuk mengembalikan marwah KPK yang hari ini sedang turun ke bawah. Kemudian yang keempat, kami akan menyusun sebuah tim untuk melakukan pengkajian atas IKN dan atas food estate yang akan dilakukan. Bagi masyarakat seluruh Kalimantan yang saya hormati,
janganlah Anda memilih Anies Baswedan dan PKS. Sebab Anies dan PKS menolak IKN. Itu sama dengan menolak kemajuan di Kalimantan. Contoh dulu sebelum Pak Jokowi jadi presiden. Katanya Kalimantan Timur provinsi terkaya. Tetapi kenyataannya jalan-jalan utama banyak yang rusak alias berlobang. Apalagi jalan desa, dikasih batu saja sudah untung. Maka dari itulah masyarakat seluruh Kalimantan, pilihlah calon presiden yang mau membangun Kalimantan. Ingat, jangan pilih Anies dan PKS. Halo guys, selamat siang. Hari ini aku bikin PT lagi. Setelah Abang ini beberapa lagi. hari aku ndak ada bikin PT. Jadi begini guys ya. Jadi aku bikin PT ini. Kemarin di PT aku ada yang komen. Aku sempat baca. Katanya kita dukung Prabowo aja bang katanya. Karena apa? Karena katanya Bapak Jokowi mendukung Prabowo. Karena apa? Karena ada Gibran, anak Bapak Jokowi. Ya, memang benar. Yang namanya ada anak di situ menjadi wakil kepala negara, ya pasti namanya orang tua pasti mendukung dong. Terus ada lagi yang DM aku, guys ya. Ada yang DM aku. Bang katanya, saya dari dulu melihat abang ini selalu membela Bapak Jokowi. Kenapa sekarang anda dan abang tidak mendukung Bapak Jokowi, tidak mendukung Prabowo katanya. Tapi aku tidak tanggapin. Sekarang begini, yang jadi pertanyaannya, saya sampai sekarang masih mendukung Bapak Jokowi, masih tegak, artinya masih mengagumi Bapak Jokowi sebagai presiden terbaik Indonesia yang pernah kita miliki. Tapi saya tidak mungkin mendukung Prabowo yang selama 2 periode dikalahkan Bapak Jokowi. Jadi justru saya menjaga. Karena apa? Banyak masyarakat yang tidak mengerti dan tidak bisa berpikir ke depan. Jadi guys ya, aku jelaskan ya dengan serius nih. Serius ketawa terus nih. Ya, aku jelaskan dengan serius guys ya. Prabowo ini sebenarnya hanya memanfaatkan mengambil tameng Bapak Jokowi dengan adanya anak Bapak Jokowi dirangkul menjadi sebagai calon wakil presiden. Tapi nanti guys ya, yang kamu yang perlu pikirkan ke depan itu, kalau nanti Prabowo sudah berhasil dan menang dalam Pilpres, beliau dilantik dan menjabat, apapun yang keluar dari mulut Prabowo itu sangat berharga dan berlaku. Apalagi dengan ujung pulpen yang dia gunakan, tanda tangannya akan sangat berharga guys. Lebih kuat daripada Gibran ya tanda tangannya ya. Wakil kan Gibran. Kalian paham nggak kenapa aku jadi tidak dukung Prabowo? Ya karena itu. Pertanyaannya begini guys, kalian harus sadar. Kalian ingat Ibu Megawati pernah jadi presiden. Begitu beliau tidak menjabat lagi, beliau sebagai ketua umum partai. Bapak SBY juga pernah menjabat jadi presiden. Begitu beliau berakhir, beliau tetap menjadi waktu itu ketua umum partai. Pertanyaannya, saya atau umpamanya masyarakat yang lain harus dukung Prabowo dengan alasan karena ada Bapak Jokowi. Bapak Jokowi ini apa? Sebagai apa di kubunya Prabowo ini? Maaf, bukan
meremehkan atau merendahkan Bapak Jokowi. Saya masih sampai sekarang masih tetap mengagumi Bapak Jokowi dan akan tetap membela Bapak Jokowi sampai akhir masa jabatannya. Jadi pertanyaan saya itu, Bapak Jokowi ini sebagai apa di situ? Begitu loh. Beliau bukan ketua umum partai. Iya. Dan begitu berakhir beliau hanya sebagai masyarakat biasa. Paham nggak di situ? Prabowo kalau sudah menjabat jadi presiden, maaf, Gibran pun dengan lidah, lisan, dan ujung pulpen yang Prabowo gunakan, beliau bisa kalau memang mau mengganti itu si Gibran. Apa jadinya? Beliau sudah berkuasa. Paham nggak di situ? Memang kalian tidak menyadari situasi apa yang terjadi sekarang. Kalian ingat gak 2014 dan 2019 kemana Amin Rais sekarang? Nggak ada kowar-kowar. Mana Egy Sujana? Mana Hosinuddin? Mana Edi Mulyadi? Mana para imam-imam yang biasa kowar-kowar teriak-teriak takbir di Monas? Mana? Mereka itu semua diredam oleh Prabowo dan kubu-kubunya. Mana Fadlizon yang selalu menghina Bapak Jokowi dan keluarganya? Tidak ada tampil. Karena apa? Saat ini mereka memang diredam oleh pihak Prabowo. Masuk akal ya? Karena mau kampanye nih. Saat ini Prabowo lagi ingin mengambil tameng nih, mengambil kesempatan tamping Jokowi nih. Tapi nanti setelah terpilih dan dilantik, yang saya sebutkan tadi akan bermunculan dan merapat lagi ke Pak Prabowo. Percaya aja. Akhirnya apa? Maaf, saya bukan merendahkan Bapak Jokowi. Kemungkinan besar Bapak Jokowi tidak ada gunanya lagi di mata Prabowo. Hanya dengan lisan dan ujung pulpen mau apa? Karena apa? Prabowo akan dilindungi oleh hukum. Apapun yang Prabowo lakukan nanti sebagai presiden, dia akan dilindungi, dijaga oleh hukum. Prabowo hanya dengan ujung pulpen dan kader-kadernya bisa kok kalau memang mau mengganti Gibran, menyingkirkan Gibran, bisa kok mau ganti. Kemungkinan. Tapi kalian tidak paham di situ, tidak menyadari ke situ. Begitu loh. Jadi mohon maaf, saya selama 2 periode mendukung Bapak Jokowi sampai sekarang, saya dan keluarga dan juga masyarakat Indonesia lain yang tidak mendukung Prabowo itu selalu dikapir-kapirkan, dihina dan sebagainya, dikatakan macam-macam. Hanya karena ada Gibran jadi wakil Prabowo, saya dan kami harus mendukung Prabowo. Oh tidak, kalau saya tidak, saya tetap akan lawan Pak Prabowo. Saya akan dukung Ganjar. Oke? Karena apa? Sebagian pendukung Pak Prabowo ini ada yang berpindah ke Anies dan sebagian masih ada yang bertahan. Jadi saya tidak bakalan memilih capres nomor 1 dan 2. Saya akan tetap tegak lurus mendukung Pak Ganjar. Oke, das ya. Masuk akal juga ya. Masuk akal ya. Karena kewenangan terkuat pasti seorang presiden. Wakil itu kan hanya sebagai ban serep, begitu ya. Tentu kekuasaan tertinggi berada pada Pak Prabowo. Apapun yang dilakukan Pak Prabowo, apa yang bisa dilakukan oleh Gibran, begitu. Beralih ke masalah Anies, teman-teman. Yang ditanya apa, yang dijawab apa. Begitulah di setiap kesempatan. Ada juga ketika ada pertanyaan dari Karni Ilyas, banyak kok tersebar di video-video TikTok dan lain sebagainya. Yang ditanya apa, muternya kemana-mana, begitu. Selalu seperti itu. Dan ini masalah ini, teman-teman. Masalah kemarin kan lagi rame KPU yang meniadakan debat cawapres. Ya, debat calon wakil presiden itu ditiadakan. Ini lagi ramai juga tarik urur.
tarik urur. Ya, ada yang berkata koalisi inilah yang mengajukan itu semua. Dibantah lagi oleh koalisi ini. Jadi kubu Anies dan kubu Pak Prabowo ini saling ini ya, saling klaim kalau mereka ini tidak melakukan hal itu. Begitu. Jadi dari kubu Pak Prabowo juga mengatakan ini bukan dari kami yang mengajukan ke KPU bahwa untuk meniadakan debat cawapres itu bukan dari kami. Begitu kata dari tim Pak Prabowo. Ya kemudian tim Pak Anies juga memberikan bukti bahwa tim Pak Prabowo lah yang mengajukan untuk apa itu debat di KPU untuk meniadakan debat cawapres. Jadi lagi rame ini di media sosial, dua-duanya ini kubu dari Pak Prabowo juga Pak Anies ini lagi gontok-gontokan masalah siapa sih yang pertama mengajukan ke KPU kalau debat cawapres itu ditiadakan, siapa sih? Ya, jadi dari kubu Pak Anies dan kubu Pak Prabowo sekarang ini lagi sengit ini di media sosial. Ya, banyak yang mengatakan juga di TikTok bahwa ternyata kubu Pak Anies yang mengajukan meniadakan debat cawapres ini adalah akal-akalan Pak Anies gitu dari tim Pak Prabowo. Ya, tim Pak Prabowo mengatakan ini bukan dari kita. Gitu. Dari tim Pak Anies mengatakan ternyata ini sebenarnya dari tim Pak Prabowo yang mengajukan meniadakan debat cawapres. Ya kita tunggu kelanjutannya seperti apa teman-teman. Seperti apa? Ini lagi bergulir ya. Lagi ramai masalah belimbing sayur. Jadi apapun yang terjadi teman-teman, pikir cerdas, pikir waras. Ya jangan lupa nomor 3, karena tanpa ada embel-embel apapun. Begini teman-teman, seorang pemimpin, seorang presiden, kalau ya tidak ada yang lebih untuk mengawasi, artinya dalam hal ini adalah Pak Ganjar kan di partai, tentu yang akan mengawasi adalah partai. Coba bayangkan teman-teman, kalau ada presiden berdiri independen, ketua umum partai pula, siapa yang berani mengingatkan kalau ada kesalahan-kesalahan? Ya, kekuasaannya menjadi sangat tidak terbatas. Jadi kalau ada kesalahan tidak ada yang menyentil. Justru Pak Ganjar ketika ada di partai teman-teman, kalau ada kesalahan ada yang mengingatkan. Tetapi kalau yang Pak Prabowo, siapa yang berani? Ketua partai, ketua umum, jadi presiden pula. Terus siapa yang akan mengingatkan ketika terjadi kesalahan? Partai yang mana yang berani? Ketua umumnya Pak Prabowo sendiri. Ya, kita ingin mempunyai presiden di mana presiden itu juga manusia biasa. Ada kesalahan juga, perlu diingatkan kalau ada kesalahan. Justru jika Pak Ganjar dikatakan petugas partai nggak masalah, walaupun sebenarnya semuanya adalah petugas partai. Tapi ketika Pak Ganjar sebagai sosok pucuk pimpinan tertinggi ada kesalahan, minimal partai akan mengingatkan itu semua. Ya, akan mengingatkan. Tetapi kalau Pak Prabowo jadi presiden, siapa teman-teman? Menjadi sangat super power. Siapa yang akan berani? Pemimpin partai jadi presiden pula. Mari pikir waras, pikir cerdas untuk Pilpres 2024. Jangan golput. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.